PT Triputra Agro Persada mempersembahkan proses panen kelapa sawit. PT Triputra Agro Persada melaksanakan panen pada tanaman yang telah berumur 26 hingga 30 bulan setelah penanaman. Proses panen memerlukan perencanaan dan persiapan yang baik agar hasil yang didapat bisa optimal. Persiapan proses panen dimulai sejak dari rumah. Diawali dengan berangkat dari rumah, pemanen menuju kantor afdeling untuk apel pagi diiringi doa dari keluarga. Apel pagi yang dipimpin oleh asisten afdeling dilaksanakan setiap hari kerja dan wajib diikuti oleh seluruh mandor dan seluruh karyawan. Tujuan apel pagi adalah menumbuhkan semangat, disiplin, dan kerja sama tim. Menegaskan rencana kerja harian yang telah dibuat, menegaskan target kuantitas dan kualitas kerja, evaluasi singkat terhadap hasil kerja H+1, menegaskan prioritas kerja, dan pengecekan kelengkapan APD atau alat pelindung diri dan alat kerja. Setelah melakukan absen sidik jari, pemanen akan diarahkan oleh mandor panen ke ancaknya masing-masing. Jika ada pemanen yang berhalangan hadir, maka pemanen lain membantu menyelesaikan ancak tersebut, atau diganti oleh pemanen lain yang ditentukan oleh mandor panen. Pembagian ancak diatur menggunakan sistem ancak tetap dan harus dipastikan seluruh luasan afdeling selesai dipanen dalam 6 hari. Sesuai dengan standar Safety, Health, and Environment PT Triputra Agro Persada, maka pemanen diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD dan alat kerja sebagai berikut. APD atau alat perlindungan diri pemanen terdiri dari helm, kacamata pelindung, sarung tangan, dan boots. Alat kerja pemanen terdiri dari dodos beserta tutup pengamannya untuk tanaman sawit berumur kurang dari TM5, egrek beserta tutup pengamannya untuk tanaman sawit berumur lebih dari TM5, angkong, gancu, ember 8 kg, kampak, dan batu asah. Pemanen mengenakan semua APD dan membawa semua peralatan seperti dodos atau egrek yang sudah terasah tajam. Dodos atau egrek yang selalu tajam memastikan tingkat produktivitas pemanen yang tinggi. Kriteria matang panen tanaman sawit adalah apabila terdapat brondolan yang lepas secara alami dengan ketentuan TM1 hingga 3 kurang atau sama dengan 5 brondolan di piringan. TM lebih dari 3-5, lebih dari 5 brondolan di piringan. TM lebih dari 5, lebih dari 10 brondolan di piringan. Ketika pemanen memotong buah di tanaman yang berumur lebih kecil dari TM5, maka panen dilakukan dengan menggunakan dodos. Ada beberapa jenis dodos yang penggunaannya disesuaikan dengan umur pohon. Dodos ukuran 8 cm untuk tanaman sawit TM1 sampai 2. Dodos ukuran 12,5 cm untuk tanaman sawit TM2 sampai 4. Dan dodos ukuran 14 cm untuk tanaman sawit TM4 sampai 5. Sedangkan untuk tanaman yang berumur lebih besar dari TM5, maka panen dilakukan dengan menggunakan egrek. Posisi ketika memanen adalah berlawanan dengan arah spiral tanaman untuk memudahkan pemotongan pelepah dan keamanan pemanen. Ketika memotong pelepah, dianjurkan agar memposisikan mata egrek atau dodos sedemikian rupa, sehingga
mata pisau tidak terhalang oleh apapun, agar proses pemotongan pelepah bisa lebih cepat dan pemanen lebih produktif. Pemotongan pelepah dibuat sedekat mungkin dengan batang pohon atau mepet, agar bisa meminimalisir brondolan tersangkut di sisa pelepah. Sebelum memotong buah, pemanen harus memotong pelepah dengan ketentuan, menyisakan satu pelepah di bawah buah paling bawah atau songgo 1, atau menyisakan 2 pelepah di bawah buah paling bawah atau songgo 2. Pelepah yang telah dipotong wajib disusun sedemikian di gawang mati. Untuk lahan yang datar, maka pelepah disusun dengan metode I-shape. Sedangkan untuk lahan berbukit, pelepah yang dipotong disusun di antara pokok dekat dengan dinding teras. Kemudian dilanjutkan dengan memotong tangkai buah menggunakan kampak dengan membentuk huruf V atau biasa disebut bentuk cangkep kodok. Tangkai yang telah dipotong harus dibuang ke gawangan mati. Proses ini harus dilakukan di dalam areal panen, bukan di TPH. Setelah seluruh buah matang dipanen pada ancak yang telah ditentukan, pemanen mulai mengumpulkan hasil panennya. Tandan buah segar atau TBS dimasukkan ke dalam angkong dengan menggunakan gancu, sedangkan brondolan dikutip dan dimasukkan ke dalam ember. Setelah angkong penuh, buah harus segera diangkut ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Pengangkutan buah ini dimulai dari pasar tengah. Visual arah panen untuk areal datar adalah sebagai berikut. Visual arah panen untuk areal bukit adalah arah panen dimulai dari teras teratas menuju teras terbawah. Di TPH, buah disusun 5 baris dan brondolan ditumpuk di atas karung. Satu tumpuk untuk satu ember brondolan. Jika buah telah disusun rapi, maka pemanen menuliskan jumlah buah yang dipanen dan nomor pemanen di tangkai buah. Setelah proses panen selesai, dilanjutkan dengan proses grading yang dilakukan oleh krani buah. APD dan alat kerja yang wajib digunakan oleh krani buah adalah sebagai berikut. APD krani buah terdiri dari helm dan boots. Alat kerja grading krani buah secara manual terdiri dari papan jalan, pulpen, form BCC, gancu, kalkulator, dan form NAB. Sedangkan alat kerja grading krani buah secara elektronik terdiri dari papan jalan, pulpen, aplikasi EBCC, delivery ticket, power bag, pelindung kedap air, gancu, dan form NAB. Pada proses grading secara manual, krani buah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas buah di TPH dan mencatat hasilnya di form BCC. Setelah itu, krani buah meletakkan form BCC di atas buah. Untuk grading secara elektronik, krani buah terlebih dahulu melakukan proses scanning barcode TPH, dilanjutkan dengan memasukkan data lokasi serta nama pemanen. Selanjutnya, krani buah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas buah dan menginput data tersebut ke dalam aplikasi EBCC di Android device. Kemudian, krani buah meletakkan delivery ticket di atas buah, lalu di-scan. Setelah semua proses tersebut dilakukan,
Krani buah akan melakukan pengambilan gambar hasil panen di TPH secara keseluruhan. Selanjutnya, krani buah akan menuju ke TPH berikutnya. Langkah selanjutnya dalam proses panen ini adalah pengangkutan buah dari TPH ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Pengangkutan buah ini menjadi tanggung jawab supir truk dan tukang muat. APD dan alat kerja tukang muat adalah sebagai berikut. APD tukang muat terdiri dari helm, boots, dan sarung tangan. Dan alat kerja tukang muat adalah tow jog. Supir truk akan mengambil dan mengumpulkan delivery ticket atau form BCC yang telah diletakkan krani buah di atas janjang di masing-masing TPH. Kemudian, tukang angkut akan memasukkan semua buah dan brondolan di TPH ke dalam truk. Truk pengangkut TBS dikatakan penuh apabila buah sudah tersusun 2 lapis dari bibir bak truk. Ketika truk sudah penuh, maka supir dan tukang angkut akan memasang jaring pengaman dan menyegel jaring tersebut sebagai pengaman. Supir truk memberikan form BCC atau delivery ticket yang sudah terkumpul kepada krani buah untuk dihitung ulang. Setelah selesai dihitung ulang, krani buah akan membuat nota angkut buah atau NAB dan diserahkan kepada supir truk. Selanjutnya, truk berangkat ke pabrik kelapa sawit. Untuk menjaga aspek mutu panen yang baik dan berkesinambungan, mulai dari pimpinan tertinggi di kebun hingga mandor, harus memeriksa secara rutin ancak pemanen dan kualitas panen yang dilakukan.